Ya, kalau dipikir-pikir, tidak masuk akal juga. Saya dulunya itu anak jalanan. Ternyata orang yang dari latar belakang kehidupan yang susah itu belum tentu tidak menjadi orang sukses. Dan bagi saya itu sangat membuka cara berpikir saya. Sehingga kemudian saya bilang waktu itu saya mau seperti dia. Dalam jalan panggilan saya ini tidak begitu mudah. Memang waktu saya masih kecil itu saya sungguh mengalami orang tua saya itu sangat menyayangi saya. Orang tua saya itu dalam arti tentu bahkan memproteksi diri saya sehingga saya menjadi anak yang sangat tergantung dari ayah dan ibu saya. Ada satu saat di mana saya merasa sangat tersentuh dengan kesaksian hidup dari seorang imam, dan kesaksian hidup dari imam itu membuat saya sangat tergerak untuk kalau boleh saya menjadi seperti dia. Nah, waktu itu saya tidak membayangkan mengenai imam yang ternyata tidak menikah. Saya tidak membayangkan imam yang ternyata harus masuk ke pelosok-pelosok demi pelayanan. Saya cuma melihat satu sosok yang bagi saya sangat berwibawa, sangat cerdas, tersenyum, ramah dengan banyak orang. Dan dia juga menceritakan bahwa dia berasal dari latar belakang kehidupan yang susah, tapi kemudian dia bisa menjadi seperti dirinya pada waktu itu. Nah, saya kemudian menjadi sangat tersentuh, dan bagi saya, orang yang dari latar belakang kehidupan yang susah itu belum tentu tidak menjadi orang sukses. Dan bagi saya itu sangat membuka cara berpikir saya. Sehingga kemudian saya bilang waktu itu saya mau seperti dia. Nah, sebagai anak pertama dari 2 bersaudara yang mana adik saya itu seorang perempuan, saya tentu menjadi tulang punggung dari keluarga. Nah, saya sadari itu di dalam perjalanan kehidupan saya. Sehingga kemudian orang tua saya di satu sisi cukup mendukung jalan panggilan saya, tapi di sisi lain mereka sangat mengharapkan bahwa saya boleh membantu mereka terlebih secara ekonomi. Setelah saya masuk seminari dan mau memutuskan untuk melanjutkan ke seminari tinggi, itu cukup besar tantangan yang diberikan oleh orang tua saya. Mereka menghendaki agar supaya saya boleh kembali saja ke rumah dan kemudian boleh membantu orang tua dari segi ekonomi. Apalagi adik saya yang adalah perempuan. Nah, tapi kemudian apa yang saya sampaikan kepada orang tua pada waktu itu, dan saya sendiri kaget bahwa saya boleh menyatakan hal itu kepada orang tua saya di akhir waktu saya kelas 4 di Seminari Kaskasen. Saya katakan kepada mereka bahwa untuk sekarang saya mau ikut keputusan saya. Saya kira ada rencana Tuhan yang saya sendiri belum begitu paham. Itu yang saya mau ikuti dulu. Itu mungkin suara-suara dari kedalaman yang Tuhan mau bantu saya, mau arahkan saya, mau tuntun saya. Saya katakan, saya mau lanjut. Saya mau menjadi seorang imam MSC. Saya lihat ekspresi dari ayah dan ibu saya. Mereka sedih. Mereka mungkin agak kecewa dengan keputusan saya. Tapi waktu itu saya coba menguatkan hati saya. Saya percaya bahwa ketika saya sendiri boleh memilih jalan ini, saya kira kesuksesan itu terbuka bagi saya, entah bagaimana bentuknya. Saya sendiri tidak tahu, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam perjalanan, saya kemudian mengalami bahwa perlahan-lahan orang tua saya mengerti dengan jalan panggilan yang saya sendiri ambil. Dan sampai saat ini, mereka sangat terbuka, mereka sangat mendukung, mereka bahkan bangga dengan jalan panggilan dengan imamat yang sudah saya pilih. Rahmat tabisan ini adalah rahmat yang sangat luar biasa. Ini adalah rahmat yang paling besar yang saya sendiri alami di dalam kehidupan saya, di mana saya boleh merasakan rangkuman dari seluruh cinta Tuhan itu.
Dan saya mengalami itu sungguh besar, sehingga saya sekarang seperti memiliki sebuah daya, kemampuan yang mana itu menjadi kekuatan bagi saya untuk boleh saya bagikan. Bahwa cinta Tuhan itu nyata, cinta Tuhan itu sungguh sangat memiliki arti dan bisa mengubah seseorang. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Time gets strong. Karena kondisi ekonomi orang tua pada waktu itu sulit, saya pada waktu itu umur 10 bulan, papa sudah pergi. Kami 5 bersaudara, terus ibu cuma sendiri, menafkahi 5 orang bersaudara ini sulit. Jadi terpaksa kami 5 bersaudara ini membantu orang tua bagaimana supaya bisa mempertahankan kehidupan ekonomi kami. Jadi meskipun pada waktu itu saya umur 3 tahun itu, saya sudah bekerja di jalan. Di jalan itu saya pernah jadi... Jadi masih umur 3 tahun sudah turun ke jalan. Iya. Kerja sebagai apa itu? Saya pernah jadi pemulung, ya cukup jadi lama. Pemulung ya. Iya. Baru Jadi pemulung itu cukup lama. Terus pernah jadi pedagang asongan, pernah juga menjual kue orang tua yang buat. Terus saya dan saudara-saudara lain itu keluar masuk lorong menawarkan jajanan itu. Habis itu pernah juga menjadi pedagang koran. Pokoknya rupa-rupa profesi di jalan yang saya lakukan bersama saudara-saudara. Ya, karena pada waktu itu orang tua saya pernah mengatakan, saya suka dipanggil mamanya pastor. Dari situ saya langsung merasa, nanti saya saja yang jadi. Nanti saya yang wujudkan impiannya mama supaya boleh dipanggil mamanya pastor. Tamat SMA, ya saya langsung melamar di seminari Petrus Klaper di Makassar di sana. KPA, cuma 8 bulan. Terus saya ingin bergabung di tarekat OSC pada waktu itu. Belum selesai pembinaan di KPA, tapi karena yang mempromosikan tarekat itu mengatakan, urus saja rekomendasi, sisanya nanti saya yang urus. Sesudah diurus, ternyata orang tua tidak mengizinkan karena jauh katanya dari keluarga. Menganggur 1 tahun itu, kembali lagi di jalan, cari nafkah, tidak lagi pernah berpikir itu untuk mau jadi pastor. Pokoknya sudah berpikir, pokoknya saya punya hidup, saya punya mati, ini jalan saja ini. Tapi ternyata benih panggilan itu kembali muncul dan saya mulai mengikutinya dan melamar di Manado. Sampai di sini, ulang lagi seminari KPA di Tomohon sana, dan dari situ panggilan itu berubah dan akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di Diocesan Manado. Dan rupanya pengalaman sulit di jalan pada waktu itu sangat membantu saya untuk mengolah saya punya emosi. Saya punya semangat juang untuk menghadapi rupa-rupa kesulitan itu. Mudah sekali saya pecahkan itu. Karena dijalankan, saya itu sudah terbiasa itu berhadapan dengan rupa-rupa kasus, kesulitan, dan rupa-rupa cara juga dipikirkan untuk bagaimana menyelesaikan hal itu. Dan rupanya itu sangat membantu. Dan dijalankan juga itu kekerasan itu sering dialami. Di jalan juga pada waktu itu saya sering berkelahi. Tapi meskipun orang Manado bilang itu, meskipun baku marah bagaimana dengan teman itu, gampang sekali saya memaafkan itu. Gampang sekali saya itu mengampuni orang itu. Jadi saya orangnya itu gampang memaafkan, gampang mengampun, tidak suka simpan dendam. Semangat juang itu juga cukup besar ada pada saya dan semuanya itu saya dapatkan di jalan, dan semuanya itu menjadi modal yang baik untuk saya, untuk pelayanan saya sebagai seorang pastor. Ya, kalau dipikir-pikir
tidak masuk akal juga. Saya dulunya itu anak jalanan. Ya, saya mau bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah salah memilih. Kalau Tuhan memilih itu, berarti pilihannya itu tidak akan keliru itu. Asal kita mau membuka diri pada penyelenggaraan Tuhan, dan Tuhan akan tuntun kita. Dia akan menggunakan rupa-rupa pengalaman yang kita pernah alami, dan Tuhan akan pakai itu untuk membentuk kita menjadi sesuatu yang indah, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang penting taat, setia, terbuka pada penyelenggaraan Tuhan, sesuatu yang indah pasti akan terjadi. You